Selamat datang di channel pembahasan firman kebenaran. Menurut Injil Matius, kerajaan surga ada 3 aspek, yaitu realitas, penampilan, dan manifestasi. Realitas kerajaan surga ialah isi sifat surgawi dan rohani dari kerajaan surga, seperti yang diwahyukan di dalam Matius pasal 5 sampai pasal ke-7. Sedangkan penampilan kerajaan surga ialah keadaan atau penampilan luaran kerajaan surga, seperti yang diwahyukan di dalam Matius pasal 13. Manifestasi kerajaan surga ialah wujud kerajaan nanti, yaitu bagian surgawi dari kerajaan yang akan datang, yaitu kerajaan pahala bagi para pemenang. Manifestasi kerajaan surga itu nanti. Jadi hari ini yang ada di depan mata kita adalah realitas dan penampilan kerajaan surga. Kerajaan surga hari ini adalah gereja, di mana Kristus adalah kepala dari gereja yang adalah tubuhnya. Nah, hari ini apakah kita atau gereja ada di dalam realitasnya ataukah ada di dalam penampilannya saja? Kita harus memiliki kepekaan untuk mengetahuinya, dan sudah tentu kita perlu dibekali dengan kebenaran yang memadai untuk memahami hal ini. Baik realitas dan penampilan kerajaan surga ada pada gereja hari ini. Realitas kerajaan surga ialah hidup gereja yang wajar seperti yang terwahyu di dalam Alkitab. Sedangkan penampilan kerajaan surga dikenal sebagai dunia kekristenan yang di dalamnya ada ajaran-ajaran palsu dan orang-orang Kristen palsu tentunya. Palsu yang dimaksud yaitu bentuk imitasi dari yang asli atau tiruan atau ilegal. Artinya keadaan orang Kristen yang kelihatan seperti pengikut dan pengasih Kristus, tetapi sebenarnya bukan. Mereka adalah imitasi, bukan yang sebenarnya, dan sudah tentu ilegal di dalam pandangan Allah, seperti yang bisa dibandingkan dengan apa yang dikatakan Alkitab. Saya tahu kita sangat sensitif mengenai pembahasan-pembahasan seperti ini, karena sepertinya kita sedang mau menghakimi sesuatu, apalagi ada kata-kata palsu-palsunya. Tidak, saudaraku. Di sini kita hanya membahas seperti yang Alkitab katakan, dan saya harap jika Anda pengasih Tuhan dan kebenarannya, maka Anda pasti tidak akan menjadi sensitif yang hantam kromo. Jangan menjadi orang yang demikian jika Anda ingin maju. Karena jika demikian, Anda bukan tergolong orang yang mau membicarakan kebenaran, atau Anda menjadi sensitif karena Anda termasuk di dalam bagian negatif di dalam pembahasan ini. Jadi ikuti saja, dengarkan saja untuk menambah wawasan saja. Saudara-saudari, Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7 mewahyukan realitas kerajaan surga. Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal-pasal ini mewahyukan suatu kehidupan rohani dan prinsip surgawi kerajaan surga. Realitas kerajaan surga ialah realitas hidup gereja yang menang. Catatan dalam Matius pasal 5 sampai 7 memperlihatkan kepada kita suatu pandangan yang sangat jelas tentang suatu realitas, yaitu realitas standar tinggi hayat ilahi yang sudah Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Karena Kristus hari ini sudah ada di dalam kita, maka kita dapat hidup di dalam standar ini melalui kita hidup di dalam Kristus dan oleh Kristus di dalam roh kita. Inilah hidup di dalam roh. Ini adalah hidup gereja yang menang. Inilah realitas kerajaan surga. Realitas kerajaan surga yaitu pada zaman kasih karunia hari ini adalah gereja itu sendiri. Tetapi tidak banyak realitas kerajaan surga berada di dalam kekristenan hari ini. Sejumlah ayat Alkitab di dalam Injil Matius mengindikasikan realitas kerajaan surga adalah suatu pelatihan bagi kaum beriman yang menuntut, di dalam arti berjuang mencari untuk mendapatkan kebenaran. Di dalam Matius pasal 13 ayat 24 sampai 43, penampilan kekristenan sebagai penampilan kerajaan surga diwahyukan melalui perumpamaan lalang, biji sesawi, dan ragi. Perumpamaan tentang lalang mewahyukan pembentukan kerajaan dan susunan kepalsuannya. Ayat 24 dan 25 mengatakan, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain
kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, maka datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Orang yang menaburkan benih yang baik ialah anak manusia. Ayat 37. Ladang ialah dunia, sedangkan benih yang baik ialah anak-anak kerajaan, dan lalang ialah anak-anak si jahat. Ayat 38. Baik lalang dan gandum bersamaan tumbuh di ladang. Artinya kaum beriman yang palsu dan yang sejati itu bersamaan hidup di dalam dunia. Kerajaan surga terbentuk oleh anak-anak kerajaan yang adalah gandum, tetapi pertumbuhan anak-anak si jahat, lalang, mengubah keadaan. Karena itu timbullah suatu perbedaan antara kerajaan surga dan penampilan luarnya. Sementara anak-anak kerajaan menyusun kerajaan, anak-anak si jahat menyusun penampilan luar kerajaan, yang pada hari ini disebut sebagai kekristenan yang menyimpang. Saudara-saudari, di dalam Matius 13 ayat 31 dan 32 kita memiliki perumpamaan mengenai perkembangan yang tidak normal dari penampilan luar kerajaan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Gereja yang adalah perwujudan kerajaan, isinya adalah Kristus sebagai suplai makanan hayat, seperti sayuran hijau yang dapat dimakan. Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 57, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Namun biji sayur ini di dalam perumpamaan ini telah menjadi pohon, bahkan pohon yang besar, tempat burung-burung bernaung. Artinya sifat dan fungsinya telah berubah. Dan perubahan ini terjadi di awal abad keempat, ketika Konstantinus Agung mencampur adukan dunia sekuler yang dibungkus dengan cover agama ke dalam gereja. Dia membawa ribuan kaum beriman palsu ke dalam agama Kristen sehingga membentuk kekristenan, bukan gereja lagi. Nah, masalahnya pada kenyataannya banyak orang Kristen menganggap bahwa biji sesawi yang kemudian menjadi pohon besar adalah suatu perkara yang luar biasa, yang hebat. Bahkan ada yang mengatakan mujizat. Ini adalah perkara adikodrati, kata mereka. Saudaraku, ini penyimpangan. Sekali lagi, ini adalah penyimpangan. Bahwa biji sesawi yang sejatinya adalah sayur, tetapi kemudian dalam perkembangannya menjadi pohon besar, ini adalah abnormal, tidak normal. Ini penyimpangan. Ini bukan hal yang baik. Ini hal yang tidak baik dan jahat. Kita harus peka dan harus mampu melihatnya, karena untuk inilah perumpamaan ini diucapkan oleh Yesus. Jangan menghubungkan ini dengan iman seperti biji sesawi. Ini di dalam konteksnya berbeda, karena ini menyangkut gereja di dalam perkembangannya, yaitu menurut nubuatan Yesus di dalam perumpamaan ini. Gereja sudah tidak lagi berisi makanan, yaitu Kristus di dalam firman hayat. Isi gereja telah berubah kepada show, entertain rohani, lawakan, stand up komedi, ketoprak humor yang banyak disukai pendengar yang telah dinina bobokkan dengan keadaan, kedangkalan dan penyimpangan ini. Kristus sebagai firman hayat sudah tidak lagi menarik sebagai bahan pembicaraan, lebih menarik kesaksian artis daripada kebenaran tentang Kristus sebagai isi dan segala sesuatu. Lebih menarik konser rohani daripada Kristus yang dihotbahkan dan diberitakan. Bahkan ada lagi pengkhotbah yang mempertunjukkan sulap rohani di atas mimbar. Dari dalam topi keluar burung merpati. Oh, inilah Roh Kudus seperti burung merpati. Dari dalam topi keluar sesuatu yang berbentuk salib. Oh, inilah salib Kristus. Bahkan ada yang sengaja melepas burung merpati dari belakang mimbar saat perkataan profetik dalam pujian penyembahan. Keterlaluan penyimpangan ini. Tetapi ini malah menjadi daya tarik sebagian orang Kristen, saudaraku.
Bahkan yang begini malah yang menjadi besar. Banyak sekali umatnya, banyak sekali pengikutnya. Inilah yang dimaksudkan telah menjadi pohon besar. Orang Kristen yang seharusnya makan Kristus di dalam firman hayat, akhirnya memakan pertunjukan dari orang-orang yang melayankan pertunjukan dan bukan melayankan Kristus. Artinya, mereka tidak makan apa-apa. Mengapa? Karena pohon besar tidak dapat dimakan. Batang pohon bukanlah makanan, saudaraku. Tetapi kan kita makan dari buah pohon besar itu, kata mereka. Masalahnya di sini pohonnya tidak ada buahnya, saudara-saudariku. Jikalaupun kita memaksakan mengatakan memakan sesuatu dari pohon ini, maka yang kita makan itu pastilah adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang melambangkan iblis. Paham sampai di sini, saudaraku? Di dalam pohon besar ini, di dalamnya banyak burung gagak yang bertengger. Saudara tahu apa arti burung gagak di sini? Iblis. Ini adalah iblis yang ada di dalam pohon besar ini. Jangan kemudian kita berpikir yang banyak orangnya, yang rame, yang meriah, yang besar itu adalah berkat dari Tuhan. Belum tentu. Menurut perumpamaan ini adalah penyimpangan justru. Biji sesawi menjadi pohon besar adalah penyimpangan. Kalau Anda seorang eksportir, setelah mengirim barang kemudian ke bank dan dalam dokumen misal invoice, bill of lading, BL dan lain-lain, ada huruf atau angka yang salah ketik, maka percaya uang Anda tidak akan cair. Oleh bank akan dianggap discrepancy, penyimpangan, suatu kesalahan. Oleh sebabnya selanjutnya di dalam Matius pasal 13 ayat 33 kita memiliki perumpamaan mengenai kebobrokan dari penampilan luaran kerajaan, yaitu tentang ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat atau sekitar 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Di dalam kitab suci, saudaraku, ragi melambangkan hal-hal yang jahat dan ajaran yang jahat. Tepung terigu di sini diperuntukkan bagi kurban sajian yang melambangkan Kristus sebagai makanan bagi Allah dan manusia. 3 sukat adalah jumlah yang diperlukan untuk membuat satu porsi hidangan yang penuh. Kejadian 18 ayat 6. Sebagai kerajaan surga yang praktis, gereja bersama Kristus, sang tepung yang halus dan tidak beragi sebagai isinya seharusnya menjadi roti yang tidak beragi yang adalah makanan. Tetapi isi kekristenan hari ini sudah bukan lagi hanya Kristus lagi, melainkan Kristus plus-plus seperti yang saya sampaikan tadi. Dan plus-plusnya yang malah menjadi menarik perhatian dan yang menjadi besar daripada Kristusnya. Inilah ragi yang membuat sesuatu mengembang. Dan kembangan ini di dalam konteks pembahasan kita ini adalah penyimpangan. Namun di dalam sejarah gereja mulai abad ke-6 ada banyak praktik agama lain, doktrin bidah dan perkara-perkara yang tidak benar dan jahat masuk ke dalam gereja, sehingga mengkhamirkan seluruh isi kekristenan, tetapi telah menjadi sangat menarik, memikat orang Kristen, apalagi besar, organisasi besar, hamba Tuhan besar dan terkenal, dan besar-besar yang lain. Hati-hati dengan yang besar-besar dan yang terkenal-terkenal. Sebab inilah penampilan luar kerajaan, bentuk imitasi dari realitas kerajaan surga yang sejati. Ini adalah jerat iblis yang dipakai untuk menghalangi orang Kristen agar tidak dapat bertumbuh di dalam kerajaan di mana Kristus sebagai makanan dan yang utama. Penampilan luar kerajaan surga berada bersamaan dengan gereja di zaman gereja, tetapi tidak berada di dalam gereja sebenarnya. Prinsipnya, kita tidak mengizinkan lalang berada di dalam hidup gereja, dan kita tidak mengizinkan pohon besar dengan pertumbuhan yang tidak normal atau ragi dengan kebobrokannya berada di dalam gereja. Tetapi Alkitab mewahyukan bahwa hal-hal tersebut ada dan bertumbuh bersama di sekitar kita. Tuhan Yesus akan memisahkan semuanya di dalam penghakimannya nanti. Waspadalah, waspadalah. And the truth shall set you free. Ini zaman pemulihan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.